Citra Ayuningsih merasakan ketakutan yang sesungguhnya saat menatap lembaran kosong. Padahal, ia bukan seorang penulis ataupun jurnalis. Besok, ia akan memulai kehidupan baru dan pekerjaan baru dengan fasilitas tinggal di rumah majikan. Sang majikan, seorang pengusaha kaya dan berpengaruh yang jelas tak pernah menghitung kekayaannya, tanpa basa-basi langsung memberitahukan syarat-syaratnya melalui telepon. Saya butuh seorang perawat dengan ijazah psikoterapi untuk mendampingi putri saya 24 jam sehari. Saya punya villa di puncak yang sangat nyaman dengan fasilitas hidup yang luar biasa. Anda akan mendapatkan kenyamanan penuh, tetapi selama 3 bulan masa percobaan, Anda tidak akan mendapatkan 1 hari libur pun. Gaji yang besar akan mengimbangi semua ketidaknyamanan sementara ini. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Baskara Adiwijaya itu menyebutkan nominal honor yang membuat lutut Citra lemas. Dalam sebulan, pendapatannya akan setara dengan gajinya di rumah sakit selama setahun, termasuk semua bonus dan tunjangan. Mereka sepakat bahwa ia akan mulai bekerja 3 hari lagi. Selama waktu itu, ia akan mengemas barang-barang pribadi yang diperlukan dan menyiapkan peralatan medis yang dibutuhkan untuk sesi terapi dengan pasiennya. Nantinya, ia akan diberi hak untuk membuat daftar semua hal lain yang mungkin diperlukan dalam pekerjaannya. Mobil akan menjemput Anda di depan kos tepat pukul 8 pagi. Nama sopirnya Denny. Kirimkan alamat Anda ke nomor ini. Baskara Adiwijaya mengucapkan setiap kata dengan tajam dan jelas, seolah sedang mencetak koin. Citra bahkan berpikir bahwa setiap menit pria ini mungkin bernilai emas dan perak, saking profesionalnya pendekatan yang ia tunjukkan. Namun, hal itu justru membuatnya terkesan. Ia tidak suka pembicaraan yang bertele-tele dan menilai orang dari perbuatan, bukan dari janji manis mereka. Di usianya yang ke-26, ia tahu betul bahwa waktu akan menempatkan segalanya pada tempatnya dan menunjukkan siapa diri seseorang sebenarnya. Dialah Citra Ayuningsih, seorang psikoterapis dengan ijazah cum laude, kebanggaan fakultas, dan harapan para dosen. Di masa SMA, saat teman-temannya yang berkarakter ringan sibuk berpesta di diskotek dan kafe, ia tekun belajar. Untuk mendapatkan kursi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri, medali emas adalah salah satu jaminan yang harus didukung dengan nilai ujian kelulusan yang sempurna. Keluarga seorang tukang ledeng bernama Mikhail dan istrinya, Ludmila Hartono dan istrinya, Lastri, yang bekerja sebagai penjaga toko roti tidak punya uang untuk pendidikan yang serius. Bukan, orang tuanya bukanlah pribadi yang terpinggirkan. Ayahnya bahkan hanya minum-minum saat hari raya, tidak menyukai kebiasaan buruk itu dan tidak pernah menghabiskan gaji bersama rekan-rekannya. Berasal dari sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ia pindah ke kota ketika seluruh lahan pertanian di kampung halamannya dibeli oleh pengusaha untuk dijadikan perkebunan besar. Sebuah perusahaan agribisnis raksasa kini berdiri di sana, lengkap dengan pabrik pengolahan susu dan daging modern berteknologi inovatif. Hartono pernah ditawari pekerjaan di sana, tetapi ia menyimpan dendam pada pemilik baru yang hampir membongkar pemakaman tempat orang tuanya dan orang tua Lastri dimakamkan. Desa mereka diratakan dengan tanah, diubah menjadi puing-puing, sebuah monumen arkeologis dari kehidupan mereka yang telah lalu. Dalam hatinya, ia tahu itu setimpal. Penduduk di desa mereka sudah terjerumus dalam kemiskinan dan alkohol, tidak ada pekerjaan, dan semua orang berbondong-bondong pergi ke kota. Hanya mereka dan Lastri yang masih bertahan di gubuk mereka dengan sejengkal tanah. Namun, akhirnya mereka pun menyerah. Citra saat itu berusia 14 tahun, dan begitulah ia menjadi anak kota. Dengan uang hasil penjualan tanah dan rumah, mereka membeli sebuah apartemen 2 kamar di rumah susun. Bangunan 5 lantai dari bata merah itu kokoh dan kuat, sepertinya akan bertahan lama. Hartono diterima bekerja di sebuah pabrik dengan tangan terbuka. Gajinya tidak besar, tetapi keluarga mereka bisa hidup pas-pasan. Lastri cepat berteman dengan para ibu tetangga. Mereka memberitahunya bahwa ada lowongan di toko roti, karena penjaga yang lama baru saja pensiun. Lastri yang pekerja keras diterima dengan baik dan tidak pernah diganggu. Kebahagiaan berakhir dalam sekejap. Hartono menjemput istrinya dari toko roti dengan mobil Toyota Kijang tua mereka. Sebuah truk roti yang besar dan canggung sedang berputar di halaman,
lalu menabrak dan melindas mobil kecil mereka tanpa menyadarinya. Pengemudi dan penumpangnya tewas di tempat. Kehidupan kota Citra dimulai dengan menjadi seorang yatim piatu. Dulu, Citra sangat bersemangat pergi ke sekolah. Ia selalu suka belajar. Buku-buku tentang hubungan antar manusia ia lahap dalam semalam. Ia sangat penasaran bagaimana para tokoh akan bertindak ketika dihadapkan pada situasi sulit yang memaksa mereka membuat pilihan. Di panti asuhan, tempat ia tinggal setelah tragedi itu, awalnya ia murung. Namun, kemudian ia menyalurkan kesedihannya pada belajar, agar tidak terus teringat pada orang-orang terkasih yang telah tiada. 6 bulan kemudian, ia diangkat anak oleh sepasang orang tua asuh. Namun, hubungan yang hangat dan tulus tak pernah terjalin di antara mereka. Ia memang pindah ke apartemen 2 kamar mereka setidaknya bukan panti asuhan, tempat semua anak memimpikan keluarga dan orang tua, bahkan di usia remaja. Namun, ia lebih sering bermimpi untuk segera tumbuh dewasa dan hidup sendiri. Gadis naif dan polos itu, Citra, mencoba menilai orang dari perilaku mereka, menebak bagaimana seseorang akan bertindak berdasarkan sifat dan karakternya seorang psikolog amatir. Ia bahkan lebih suka berpikir bahwa seseorang bisa diubah, perilakunya bisa diarahkan, dan diyakinkan. Di kelas 11, Citra menghabiskan waktunya di Perpustakaan Nasional, membaca karya-karya Freud, Jung, Bandura, Galperin, dan Vygotsky. Teman-teman sekelasnya bahkan tidak tahu nama-nama itu. Medali emasnya di sekolah ia raih dengan susah payah, duduk berjam-jam di depan buku pelajaran. Prestasinya murni, tanpa hadiah atau sogokan untuk guru, memang tidak ada yang bisa membayarnya. Para guru memberikan nilai tinggi padanya dengan tulus dan murah hati. Teman-temannya tidak mengganggu gadis yang mereka anggap aneh itu, mereka sudah lama menyerah pada keunikannya. Padahal, ada alasan kuat untuk memberinya perhatian lebih. Citra sangat cantik. Memiliki pesona wanita yang bisa mengubah pria menjadi budak, penggemar, dan pemuja begitu melihat sosok langka dengan kesempurnaan fisik seperti itu. Rambutnya yang seindah padi matang bergelombang jatuh di punggungnya yang lurus. Matanya yang hijau teduh dengan pupil gelap seolah mengajak siapapun untuk tenggelam dalam kedalamannya. Bentuk tubuhnya yang indah menciptakan aura sensual. Pergelangan tangan dan kakinya yang ramping menyiratkan darah biru. Pesona, keanggunan, dan kehalusan. Alam seolah tak beristirahat saat menciptakan penampilannya. Namun, Citra sendiri tampaknya tidak menyadari semua itu. Ia terus tekun belajar dan mengabaikan tatapan penuh damba dari kaum pria segala usia. Setelah lulus SMA, sebagai seorang yatim piatu dan peraih medali, pihak Universitas Kedokteran merasa iba padanya. Kehidupan gadis ini sangat dramatis, kita bisa membuat pengecualian dan mencarikannya tempat di jalur beasiswa. Ujian masuk ia lewati dengan nilai sempurna tanpa bimbingan belajar atau biaya tambahan. Ia kembali tinggal di apartemen peninggalan orang tuanya hak milik pribadi, tak bisa diganggu-gugat. Pakaiannya sangat sederhana, tidak modis. Tentu saja bukan seperti orang-orangan sawah, ia lebih suka gaya klasik yang sedikit menyamarkan pesona alaminya. Ia sama sekali tidak memperhatikan pria di sekitarnya, saking terpikatnya pada dunia psikologi. Namun, suatu hari ia jatuh ke dalam perangkap seorang playboy berpengalaman. Vino juga tampan, ironis, berani, dan tak terduga. Dengan itulah ia berhasil memikat Citra. Ia jatuh cinta setengah mati. Saat diajak mampir ke tempatnya untuk segelas anggur, ia menyambutnya dengan antusias. Tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya saja, pria itu berhati busuk. Vino meniduri Citra karena bertaruh dengan seorang anak orang kaya yang juga naksir gadis itu tetapi ditolak mentah-mentah. Vino saat itu berkata kepada temannya, "Tenang saja, bro, aku akan menaklukkan gadis ini tanpa banyak usaha, nanti giliranmu setelah jalannya kubuka." "Paham, anak bawang? Jangan ajarin ikan berenang," balas si anak pejabat itu. "Kalau kamu bisa membuatnya tunduk padaku, aku kasih kamu 100 juta. Maka, Vino pun berusaha sekuat tenaga. Citra mencium ada yang tidak beres pada pertemuan berikutnya setelah malam panas mereka. Kekasihnya yang berapi-api itu tiba-tiba menjadi sedingin es. Ia tidak pingsan atau histeris, hanya menganggap ketertarikannya pada Vino yang rupawan itu sebagai ulah hormon. Namun,
Si tampan yang terlalu percaya diri itu tidak pernah mendapatkan uang taruhannya. Citra menarik kesimpulan jangka panjang dari pengalaman itu, ia tidak akan membiarkan pria manapun mendekatinya dalam jarak 1 kilometer. Sekadar minum kopi dan makan kue di kafe terdekat di antara jam kuliah? Tentu saja boleh. Pergi ke bioskop bersama seluruh kelas? Kenapa tidak? Tetapi, segala upaya lain yang menyerupai pendekatan romantis ia hentikan sejak awal. Ada banyak pria yang mengincarnya, tetapi harapan mereka sia-sia, semua mendapat penolakan telak. Masalah dokter muda itu tidak berakhir setelah ia menyelesaikan kuliahnya. Ia mendapatkan tempat di program residensi di sebuah klinik psikoterapi bergengsi. Di sana, ia menyerap setiap kata dari idola barunya, Kepala Departemen Rehabilitasi Gangguan Kognitif Serius. Sang kepala departemen mengajarinya banyak hal, memberinya pasien-pasien sulit, dan kemudian membantunya mendapatkan rujukan ke tempat bergengsi lainnya. Di sana, pelecehan dari kaum pria berlanjut. Yang pertama, atau lebih tepatnya, Elang yang gigih, adalah salah satu dokter yang memiliki nama besar di klinik itu. Tanpa basa-basi, ia memanggil spesialis muda itu ke ruangannya. Kita harus makan malam bersama hari ini untuk membahas prospek karier Anda di institusi kami. Beritahu orang di rumah bahwa Anda tidak akan pulang malam ini. Begitulah katanya, langsung dan tanpa tedeng aling-aling, bahwa kariernya hanya bisa mulus lewat ranjangnya. Citra menolak undangan itu dengan tegas dan tanpa penyesalan, yang tak lama kemudian harus ia bayar. Ternyata, sebelum kedatangannya di lembaga itu, persediaan obat penenang yang diawasi ketat selalu aman. Namun, setelah ia muncul, pil-pil mahal itu mulai hilang berkotak-kotak. Keterlibatan atau tidaknya ia dalam pencurian itu tidak pernah diselidiki. Ia segera dipecat, diancam dengan penyelidikan yang akan berujung pada daftar hitam dalam profesinya. Insiden berikutnya terjadi di sebuah unit gawat darurat, khusus tempat ia bekerja. Timnya memiliki spesialisasi sempit, mengatasi agresi perilaku yang menyebabkan perkelahian, cedera pada kerabat, atau kondisi emosional sementara. Pasien mereka adalah orang-orang di ambang batas, antara diagnosis waras dan tidak waras, yang hidup di antara serangan gangguan jiwa dan masa remisi. Mengapa mereka tidak diisolasi dari masyarakat? Ada banyak alasan. Kadang-kadang kerabat menebus mereka, kadang-kadang para pasien itu sendiri mampu membayar dengan uang dan koneksi untuk menghindari tuduhan gila. Citra tidak pernah tahu ada layanan medis seperti itu di kota. Ia bisa sampai di sana berkat telepon dari dosen yang dulu membantunya di program residensi. Tugasnya di antara orang-orang tidak waras, sebutan timnya, berakhir setelah sebulan. Suatu kali, ia satu tim dengan kepala kantor mereka. Ia juga terkadang ikut dalam razia psikologis. Katanya ia sudah lama tidak ke sirkus dan ingin mencari hiburan. Citra muak dengan sinismenya, tetapi ia tidak punya pilihan. Setelah giliran kerja yang cukup tenang, sang atasan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Kantor mereka terletak di luar kota, bus pertama baru akan datang 1 jam lagi, dan semua orang lelah setelah semalam tidak tidur. Dengan bodohnya, wanita muda itu setuju. Namun, sang atasan tidak menuju kota, melainkan membawanya ke sebuah hutan kecil terdekat. Manis, aku tidak suka basa-basi, desahnya dengan napas berbau alkohol. Bajingan itu tidak takut apa-apa. Di dalam mobil, ia sudah menenggak setengah botol brandy. Citra langsung ingin keluar dari mobil, tetapi pria itu hanya tertawa. Separuh kota ini mendapatkan surat keterangan waras dariku jika diperlukan. Aku tidak takut polisi atau petugas lalu lintas. Citra sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana ia mendapatkan kekuatan untuk menamparnya dengan keras. Kepala pria itu tersentak. Ia menatap rekannya dengan heran. Sulit ditaklukkan, ya. Kalau begitu, jalan kaki saja sana, Nona. 11 kilometer ke kota. Sambil jalan-jalan, otakmu bisa dingin. Di timku tidak ada tempat untuk orang jual mahal. Tanyakan saja pada karyawan wanita kami yang manapun. Sekarang, enyah kau. Citra tidak bertanya apa-apa kepada siapapun. Pada giliran kerja berikutnya, ia menulis surat pengunduran diri dan pergi. Lagi-lagi tanpa praktik, lagi-lagi tanpa pekerjaan.
ia menganggur di rumah selama 1,5 bulan. Tak ada satupun klinik yang mau menerimanya, bahkan sebagai perawat. Gosip tentang reputasinya yang buruk telah menyebar di dunia medis. Bagaimana gosip itu ditafsirkan? Setiap orang memutuskan sendiri. Psikoterapis Citra Ayuningsih, yang sangat paham tentang berbagai jenis agresi, tahu betul fenomena barat yang disebut harassment. Namun, ia tidak pernah menyangka akan menjadi korbannya sendiri. Ia belum tahu bagaimana, sebagai pemilik kecantikan yang memukau, membangun benteng pertahanan dari godaan menjijikkan yang secara kasar melanggar ruang pribadinya. Hal ini harus ia pikirkan matang-matang untuk masa depan. Telepon dari Bapak Baskara yang masuk sehari yang lalu memutus rentetan kegagalan yang panjang. Ia tidak hanya akan menerima pekerjaan ini, ia akan berjuang untuk mendapatkannya jika perlu. Mengapa ia merasa begitu takut sekaligus bersemangat, ia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Apa yang akan terjadi padaku esok hari? Ia bersenandung dengan suara berat, lalu bertanya lagi, akankah aku jatuh tertusuk panah? Kemudian ia tertawa terbahak-bahak untuk menekan kekhawatiran yang mengganggu itu jauh ke dalam. Lowongan itu memang tidak biasa. Perawat untuk seorang gadis yang menderita penyakit darah mematikan dan juga sindrom Asperger. Sindrom ini tidak begitu dikenal oleh orang awam. Singkatnya, pengaruhnya pada pasien dapat digambarkan sebagai ketidakmampuan, ketidakmungkinan, atau keengganan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka hidup dalam dunia kecil mereka sendiri yang jarang sekali dimasuki orang asing. Di masyarakat, orang-orang seperti ini disebut autis. Kondisi calon pasiennya diperparah oleh penyakit darah autoimun yang serius. Di dalam tubuh korban yang malang, sel-sel yang satu terus-menerus membuktikan kepada sel-sel yang lain bahwa merekalah yang berkuasa, menghancurkan jaringan tubuh yang mereka temui di medan perang. Saat ini, kondisi pasien dinilai sedang berat. Remisi yang berkepanjangan memberi ayahnya kesempatan untuk berada di sisi gadis kesayangannya lebih lama. Berapa lama lagi penyakit ganas ini akan berperilaku baik? Mungkin hanya Tuhan di surga yang tahu. Para dokter hanya bisa mengangkat tangan dengan simpatik. Bapak Baskara, kami melakukan semua yang kami bisa, tetapi hanya keajaiban yang bisa membantu putri Anda. Kita hidup di dunia nyata dengan hukum alam yang kejam dan berkuasa atas semua makhluk hidup di planet ini. Semua itu sudah saya dengar ribuan kali, jawab sang ayah yang berduka. Apa saran Anda? Bagaimana saya bisa mencerahkan hidupnya jika ia tidak bereaksi terhadap apapun? Acuh tak acuh, tidak aktif, pendiam, dan sunyi? Saya bahkan tidak pernah tahu apakah ia bisa tersenyum. 16 tahun dalam ketidakpastian, ini bisa membuat orang gila. Seorang spesialis terkemuka dalam gangguan spektrum autisme yang duduk di seberang Baskara Adiwijaya berpikir sejenak, lalu berkata, saya punya seorang dokter. Karier profesionalnya tidak begitu mulus. Ia tidak pernah lama bekerja di satu institusi medis pun, dan saya tidak bisa mendapatkan alasan dari kegagalan-kegagalan ini darinya. Ia adalah salah satu murid paling cerdas di angkatan saya, memiliki harapan besar, dan bersemangat untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Ia mengikuti semua metode dan inovasi terbaru di bidang kami, tetapi di klinik-klinik ia seolah kempes seperti balon. Sayangnya, saya tidak bisa mengawasi setiap mahasiswa cemerlang saya. Saya sudah memberinya beberapa rekomendasi, tetapi tidak berhasil. Baru-baru ini kami tidak sengaja bertemu di toko kue saat saya membeli kue ulang tahun untuk istri saya. Kami bertukar kontak. Kalau ada informasi lowongan di salah satu klinik binaan kami, undanglah gadis ini. Ia pernah menjalani residensi di rumah sakit saya. Saya bisa menjaminnya. Hampir seperti menjamin diri saya sendiri. Baskara Adiwijaya menimbang semua pro dan kontra dan memutuskan bahwa ia tidak akan rugi apa-apa. Perawat-perawat sebelumnya tidak berhasil menangani Kania. Mungkin gadis muda ini bisa melakukan sesuatu. Penghuni di rumah besarnya tidak sedikit. Ada juru masak kesayangannya, Bu Wati, yang sudah bekerja padanya selama 30 tahun. Putranya, Agus, seorang tukang kebun dan asisten Bu Wati, untuk urusan rumah tangga. Seorang pelayan dengan nama eksotis, Gabriela. Pasti ada tempat untuk Citra Ayuningsih yang belum dikenal ini. Ada 4 kamar tamu yang kosong. Ia harus memberi perintah yang sesuai kepada Gabi begitu ia memanggil pelayan itu dalam hati.
Eksperimen yang akan mengubah seluruh hidup mereka telah dimulai. Citra memutuskan untuk memulai perubahan radikal dalam hidupnya dari penampilan. Ia perlu menciptakan citra kerja baru yang semaksimal mungkin menyembunyikan kecantikan alaminya. Ia tidak mau anugerah dari langit ini yang ia anggap berlebihan dan tidak pantas lagi-lagi menghalanginya bekerja dengan tenang. Dari lemari pakaiannya yang tidak terlalu banyak, wanita muda itu memilih celana longgar, rok longgar berwarna gelap, sweater oversize, blus longgar, serta sepatu dan bot datar. Beberapa piyama lucu dengan gambar kelinci di padang rumput. Citra menyukai pakaian dalam yang anggun, berenda, dan sutra, tetapi tidak ada yang akan melihatnya di balik pakaian longgarnya. Rambutnya sedikit merepotkan. Rambut itu tidak mau dikepang menjadi sanggul cepol di kepalanya. Kacamata dengan lensa netral melengkapi penampilannya. Ia pernah membelinya untuk sebuah pesta kostum di universitas, dan sekarang berguna lagi. Puas dengan uji coba penampilannya, Citra memasukkan amunisi penyamarannya ke dalam tas besar, dan dengan senang hati mulai mengumpulkan buku-buku spesialis. Selama pasiennya beristirahat, ia akan mempelajari kembali segala sesuatu tentang autisme secara lebih rinci. Pengobatan tidak boleh dimulai secara gegabah. Segala sesuatu membutuhkan pendekatan yang sadar dan rasional. Pukul 8 pagi, seperti yang dijanjikan oleh Baskara Adiwijaya, seorang pemuda yang ramah membunyikan bel pintu Citra. "Selamat pagi, saya Denny. Mari saya bawakan barang-barang Anda ke mobil. Bos meminta Anda untuk memeriksa semuanya dengan teliti, jangan sampai ada yang tertinggal. Anda tidak akan bisa keluar selama 3 bulan. Kata-kata itu membuat Citra merasa begitu hangat dan tenang, sehingga ia langsung berpikir, kita akan cocok, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk itu. Perjalanan ke rumah barunya, tanpa macet, memakan waktu lebih dari 3 jam. Stasiun kereta terdekat 2 km dari sini, seolah Denny membaca pertanyaan bisu Citra. Di garasi ada 6 mobil, 2 sopir. Apapun yang perlu dibeli dan diantar, Anda bisa menugaskannya kepada saya. Citra mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Rumah megah namun sangat menawan berwarna krem lembut dengan elemen dekorasi orisinal berwarna coklat di fasadnya, balkon, dan teras besar. Bangunan itu berdiri di tengah area taman. Di kejauhan terlihat kolam renang besar yang saat ini ditutupi semacam bahan pelindung, jalan setapak yang rata dilapisi ubin yang rapi dan bersih, hamparan pohon pinus. Salah satu jalan setapak dihiasi pohon-pohon rindang. Kebun mawar ditutup terpal. Di sisi lain rumah ada beberapa bangunan khazaistuné yang menyerupai rumah kaca kecil. Di mana-mana ada semak-semak hijau, bahkan di akhir musim kemarau ini, dengan daun-daun tebal berwarna zamrud yang eksotis. Di teras, sebarisan orang menyambutnya. "Selamat datang di rumah kami." Itu adalah suara seorang wanita tinggi dan berwibawa dengan rambut merah menyala. "Nama saya Sulastriwati. Panggil saja Bu Wati. Saya pengurus rumah tangga di sini, seperti Fraulein Rottenmeier di film Heidi." Wanita itu tersenyum lebar dan ramah, lalu menyodorkan telapak tangannya yang besar, lembut, dan hangat kepada Citra. "Orang ini yang memegang cangkul adalah putra saya, Agus. Dia serba bisa di sini, tapi kebun adalah kesayangannya. Itu wilayah kekuasaannya," lanjut Bu Wati. "Dengan Denny Anda sudah kenal. Sopir kedua namanya Sergei. Tinggal pelayan kami, Gabriela. Ibunya blasteran Manado Belanda, jadi namanya agak kebarat-baratan." Dua mata coklat besar menatap Citra dengan tajam. Gadis dengan bentuk tubuh yang terlalu ditonjolkan oleh seragam kerjanya. Wow, hanya itu yang sempat dipikirkan Citra ketika seorang pria tua tinggi dengan penampilan terhormat muncul di ambang pintu. Kepada orang seperti ini, dulu orang pasti akan menyapa dengan sebutan paduka atau setidaknya yang mulia. Mata abu-abunya tajam, rambut putihnya dipotong cepak, postur tubuhnya agung, bahunya lebar, suaranya bernada bariton yang menyenangkan. "Ibu Citra Ayuningsih, saya Baskara Adiwijaya. Sekarang Gabriela akan menunjukkan kamar Anda dan mengajak Anda tur keliling rumah dan halaman. Silakan beristirahat. Jadwal makan akan diberitahukan oleh Bu Wati. 2 jam lagi, saya tunggu Anda di ruang kerja saya untuk berbincang. Jika percakapan kita memuaskan,
Saya akan memperkenalkan Anda pada putri saya, Kania. Ia berbalik dan menghilang ke dalam rumah. Agus mengambil barang bawaan Citra. Gabriela memberi isyarat mengundang untuk mengikutinya. Hanya Bu Wati yang tersenyum menenangkan padanya. Makan siang jam 2. Bapak tidak suka ada yang terlambat makan. Nanti kita bisa kenalan lebih dekat. Sekarang Anda punya urusan yang lebih penting. Citra berjalan mengikuti Gabriela, hampir tidak mendengarkan gumaman pelayan itu. Ia sangat terkesan dengan kamarnya, yang memiliki kamar mandi dan toilet pribadi, dengan jendela besar menghadap ke taman, serta perabotan yang anggun, elegan, sekaligus nyaman. Ia belum tahu bagaimana hidupnya akan berjalan di rumah ini, tetapi ia sudah sangat ingin menjadi bagian dari keluarga ini dan bermanfaat bagi mereka. Hubungan Citra dengan orang tua angkatnya biasa saja. Entah karena tren modern atau karena minat mereka dan generasi yang lebih tua sangat berbeda, mereka sangat jarang bertemu. Komunikasi mereka terbatas pada panggilan telepon basa-basi seperti, "Nak, kamu gimana kabarnya?" "Baik, Bu." "Di sana baik-baik saja?" "Di sini juga baik-baik saja." Dialog biasanya berakhir di situ atau beralih ke pembahasan acara bincang-bincang di TV atau gosip tentang tetangga. Citra merasa sesak dalam kerangka yang membosankan itu, bertemu hanya saat ulang tahun atau sebelum tahun baru untuk memberikan hadiah. Tidak pernah terpikir untuk menceritakan kepada ayah dan ibunya betapa sulit dan kesepiannya ia di dunia ini. Ia sudah dewasa, mandiri, sudah lepas. Hubungan batin yang istimewa, di mana satu untuk semua dan semua untuk satu, tidak pernah terjalin dengan orang tua angkatnya. Generasi yang lebih tua tidak memahami pilihannya dalam profesi, namun, keputusannya untuk pindah ke apartemennya sendiri dan hidup mandiri mereka setujui. Putri angkat mereka berhenti mengomeli mereka karena menghabiskan waktu di depan TV sambil makan kuaci tanpa ada upaya untuk mengembangkan intelektualitas. Darah berbeda, nasib pun berjalan di jalan yang berbeda. Di rumah besar dan indah ini, Citra merasakan semacam persatuan di antara para penghuninya. Belum setengah jam ia di sini, tetapi ia sudah ingin tinggal lebih lama. Lelah setelah monolog panjang Gabriela, ia diantar ke pintu ruang kerja Bapak Baskara. Sambil lalu, Gabriela berkata, "Panggil kamu saja, aku nggak suka formalitas. Kita kan bakal sering ketemu di sini. Kalau mau masuk ke ruangan Bapak, ketuk dulu, dia paling nggak suka sama orang yang nggak sopan." Citra mengangguk setuju, beralih ke panggilan informal dan berterima kasih atas petunjuknya. Gabriela pergi dengan pinggul bergoyang, dan si psikoterapis berpikir, pantas saja nimfa ini begitu berusaha. Pasti ada objek perhatiannya di rumah ini yang membuatnya selalu dalam kondisi siaga untuk memikat, menyihir, dan menaklukkan hati. Jangan-jangan dia naksir Bapak? Syukurlah aku sudah mempersiapkan penampilanku yang sederhana. Aku tidak akan menarik perhatian penghuni rumah ini seperti yang sengaja dilakukan Gabriela. Biarlah mereka urus sendiri masalah itu, aku punya tugas lain. Citra Ayuningsih dengan mantap mengetuk pintu ruang kerja dan masuk setelah mendengar teriakan pemilik rumah, "Ya, masuk." Sebagai seorang praktisi yang mungkin belum berpengalaman tetapi sangat kuat secara teoretis, ia langsung menyukai ruang kerja itu. Perabotan dari kayu mulia, rak buku yang tak berujung, patung-patung anggun, pemandangan indah dalam bingkai-bingkai bergaya di dinding. Meja kerja dengan komputer besar, pusat musik dengan pengeras suara di sudut, lemari terpisah untuk CD. Ia belum mengenal Baskara Adiwijaya, tetapi ruang kerja ini seolah berteriak, "Pemilikku bukan orang bodoh, ia terpelajar, berpendidikan, cerdas, dan sukses." Baskara Adiwijaya sendiri mempersilakannya duduk di kursi empuk di dekat meja kopi, tidak menempatkannya di posisi bawahan di ruangan itu dengan mendudukkannya di seberang meja kerjanya. Ia membunyikan lonceng, memanggil Gabriela. "Tolong buatkan kami 2 cangkir kopi, atau Anda lebih suka jus atau teh?" Citra dengan berterima kasih menerima tawaran kopi. Sejak pagi, ia begitu gugup, sehingga tidak sarapan di rumah, dan sekarang ia takut perutnya yang pengkhianat akan membongkar rahasianya dengan berbunyi keras di saat yang tidak tepat. Ia beruntung. Bersama kopi, Gabriela membawakan sebuah vas berisi kue kacang, sekotak coklat, dan sebuah kendi kecil berisi krim. Karena gugup,
Citra melahap suguhan itu seperti anak serigala yang kelaparan, tetapi ia tidak melihat sedikit pun kecaman di mata Baskara Adiwijaya. Pria itu menyukai ketulusan dan spontanitas pada orang. Ia bahkan tersenyum. Penyambutan kami kurang baik. Hari pertama kerja Anda, baru datang dari perjalanan jauh, bahkan tidak ditawari teh. Dengan mulut penuh, Citra mencoba mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, lalu tersenyum tak berdaya. Ia menyeka remah-remah di bibirnya dan mengunyah sisa kue dengan seksama. Maafkan saya. Gugup sekali, jadi langsung menyerbu makanan manis. Terima kasih kopinya. Mari kita kembali ke urusan kita. Baskara Adiwijaya tidak akan pernah mengaku kepada mitra bisnisnya atau kepada wanita muda ini bahwa ia suka melakukan tes dengan cara kuno. Pendekatan dalam memilih karyawan ini ia pelajari dari ayahnya, seorang petani sederhana yang seumur hidupnya mengolah tanah dan menanam padi. Sayangnya, ayahnya sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi. 5 tahun lalu, Baskara membeli sebuah rumah di desa sebelah tempat orang tuanya sekarang menghabiskan masa tua mereka. Generasi yang lebih tua menolak mentah-mentah untuk pindah ke istana Baskara, dengan alasan bahwa tanah di kebun mereka jauh lebih dekat dan menarik daripada taman lanskap di kediaman putranya. Setelah menempatkan seorang asisten rumah tangga yang baik hati untuk mereka, sang putra berhenti membujuk mereka untuk tinggal bersama. Sekarang mereka hanya saling mengunjungi dan berkumpul saat hari raya keluarga. Namun, nasihat ayahnya, bahwa setiap pekerja harus diberi makan yang enak terlebih dahulu, dilihat bagaimana ia makan, baru kemudian dibuat kesimpulan, ia ingat betul. Jika seseorang makan dengan tulus, tanpa dibuat-buat dan tanpa rasa malu yang salah, ia akan menjadi pekerja yang baik. Jika ia mengatakan tidak lapar, dan hanya mengambil beberapa remah dari meja untuk sopan santun, maka ia akan bekerja dengan lesu. Setiap perekrut profesional akan tertawa terbahak-bahak mendengar metode seleksi seperti itu, tetapi Baskara Adiwijaya sudah lama yakin dari pengalamannya sendiri bahwa metode itu bekerja tanpa celah. Setelah memberikan nampan dengan cangkir kosong kepada Gabriela, atasan Citra memulai pembicaraan. Kandidatur Anda direkomendasikan oleh seorang profesor yang terkadang menjadi konsultan untuk putri saya. Sebelum Anda memulai tugas, saya ingin menceritakan secara singkat latar belakang kami. Bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai seorang dokter, seorang psikoterapis. Kania adalah anak yang kami miliki di usia senja. Istri saya meninggal seminggu setelah kelahirannya. Jantungnya tidak kuat. Saya punya seorang putra yang lebih tua, Rama. Dia tinggal dan bekerja di Eropa, di cabang kami di Praha. Dia jarang ke sini. Rama lahir ketika saya dan istri masih sangat muda. Sekarang usianya 33 tahun. Pernikahan kami di masa kuliah, yang didasari cinta yang besar, ternyata sangat kuat. Kami hidup rukun. Hanya satu hal yang membuat istri saya sedih, setelah kelahiran Rama yang sehat, ia mengalami serangkaian keguguran. Istri saya sangat mendambakan anak kedua, seorang anak perempuan. Ia bahkan sudah menyiapkan nama untuknya, nama ibunya yang sangat ia sayangi. Pada usia 44 tahun, istri saya hamil lagi. Ia sangat bahagia, tetapi para dokter khawatir. Pemeriksaan rutin yang dijalani semua calon ibu menunjukkan aritmia serius. Jantungnya tidak mampu menahan beban ganda, dan mulai ada masalah dengan pembuluh darah. Dokter khawatir janin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Sementara itu, istri saya, yang hampir sepanjang waktu dirawat di klinik, hanya menatap saya dengan memohon dan meminta, jangan biarkan dokter-dokter itu menggugurkan kehamilan ini. Aku akan menjaga diri, mengikuti semua anjuran mereka. Aku harus melahirkan bayi ini. Semangatnya semakin besar setelah USG menunjukkan bahwa ia mengandung anak perempuan. Istri saya menjadi terobsesi dengan gagasan bahwa ini adalah anugerah terakhir dari surga. Istri saya dengan gagah berani menanggung 9 bulan penantian yang menyiksa, serangkaian prosedur dan suntikan yang tak berkesudahan, serta operasi caesar. Pukulan telak baginya adalah vonis dari ahli neonatologi. Mereka langsung mencurigai adanya kelainan pada bayi perempuan kami. Pemeriksaan mendetail menunjukkan bahwa ia mewarisi penyakit genetik darah yang sangat langka, diturunkan melalui garis ibu. Orang dengan penyakit ini tidak hidup lama,
paling lama 10-15 tahun. Kabar itu menghancurkan istri saya, meremukkan hatinya yang sudah sakit. Serangan aritmia menjadi semakin sering. Ia tidak pernah kembali ke rumah dari rumah sakit. Kania diizinkan pulang setelah 2 bulan pengawasan ketat. Awalnya saya putus asa, marah pada si kecil karena telah merenggut wanita yang saya cintai, meninggalkan saya sendirian di dunia ini. Rama saat itu berusia 17 tahun. Sampai sekarang saya masih heran, saat itu ia sudah begitu bijaksana dan dewasa. Ia meyakinkan saya bahwa semua sudah ditakdirkan, bahwa ia juga kehilangan ibunya, tetapi itu adalah hidupnya, mimpinya, dan pilihannya. Anda tidak akan percaya, tetapi dialah yang merawat bayi itu bersama pengasuh. Ia cepat belajar mengganti popok dan memberinya susu formula khusus. Pukulan kedua datang ketika dokter menyadari bahwa Kania berbeda, tidak seperti anak-anak lain. Penyakit genetiknya saat itu belum menunjukkan gejala. Sebaliknya, ia membuat kami gila karena sama sekali tidak bereaksi terhadap kehadiran kami baik saat berusia 6 bulan, 1 tahun, maupun setelahnya. Bayangkan, seorang anak makan, tidur, tetapi tidak bereaksi terhadap kami, terhadap mainan warna-warni di sekelilingnya. Wajahnya seperti topeng beku, tanpa ekspresi, tanpa gerak. Bagaimana Anda meletakkannya, begitu pula ia akan diam. Terkadang ia akan diam dalam posisi itu untuk waktu yang cukup lama. Gadis itu tumbuh cantik, bahkan sangat manis. Mata besar, rambut pirang ikal, tangan dan kaki montok. Tetapi ia berperilaku seperti boneka. Beberapa waktu kemudian, ia didiagnosis menderita sindrom Asperger atau autisme. Dokter meyakinkan bahwa jenis gangguan spektrum autisme ini memiliki prospek. Fungsi tubuhnya akan berkembang sebagian, tetapi tidak sepenuhnya. Saya membawanya ke Eropa. Di sana, para dokter berhasil melakukan keajaiban. Mereka mengatasi gangguan tidurnya, menyesuaikan jadwal makannya, dan mengajari gadis itu untuk sedikit bereaksi terhadap apa yang terjadi. Saya kembali dari Jerman dengan perasaan hampir bahagia. Kania mulai mengenali orang-orang di rumah, mengoceh dalam bahasa yang tidak kami mengerti, dan terkadang mencoba mengekspresikan sesuatu dengan isyarat. Hanya saja, ia masih belum belajar tersenyum. Di jalan, ia menoleh jika ada suara bising saat berjalan-jalan. Saat berlibur ke Bali, ia menarik kakinya ketika Rama dan saya mencoba membawanya berenang di laut. Beberapa waktu kemudian, saya mengirim Rama untuk belajar di Inggris. Untungnya, seolah sebagai imbalan atas semua kesedihan, bisnis saya tumbuh pesat, mendatangkan pendapatan yang semakin besar. Rumah ini kami bangun saat istri saya masih hidup. Ini adalah idenya, untuk tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota, di pedesaan yang menenangkan. Pria itu menghentikan ceritanya sejenak. Terlihat jelas bahwa cerita itu membangkitkan kenangan lama dalam dirinya. Ia melirik jam dan sedikit terkejut. Tinggal 15 menit lagi sebelum makan siang. Sisanya akan Anda ketahui seiring berjalannya pekerjaan. Saya hanya akan menambahkan yang terpenting. Penyakit autoimun itu, seperti hidra yang lapar, tiba-tiba muncul dengan ganas ketika Kania memasuki masa pubertas. Perkembangannya selalu terlambat dibandingkan teman-teman sebayanya, jadi ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, saat usianya 14 tahun. Prestasi para dokter sebelumnya mulai memudar dengan cepat. Tampaknya penghancuran jaringan dan sel oleh agresor internalnya sendiri juga menyebabkan aktivitas otaknya menurun. Beberapa puluh kata yang sebelumnya ia ucapkan dengan lancar, kini terlupakan. Ia kembali acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Gadis yang dulu senang berjalan-jalan dengan Bu Wati di udara segar, bahkan berenang di kolam dengan bantuan Agus, kini melupakan semua keterampilan itu. Semakin sering ia tidak mau bangkit dari tempat tidur. Sekarang ia hanya bergerak dengan kursi roda. Ia hampir tidak makan apa-apa, dan berat badannya turun. Saya mengerti, Ibu Citra, bahwa Anda bukan penyihir atau Tuhan. Para dokter sudah meramalkan bahwa putri saya tidak akan hidup lebih dari setahun. Proses penghancuran di tubuhnya yang rapuh terus berlanjut. Bagi saya, tugas Anda adalah untuk meringankan kepergiannya ke dunia lain. Saya tahu ini mustahil, tetapi saya masih bermimpi ia akan tersenyum saat melihat taman kami, penghuni rumah, langit, dan matahari.
Mungkin saya terlalu banyak berharap dari Anda. Citra Ayuningsih terkejut. Tidak, tidak. Dengan tugas yang diberikan kepadanya di sini, ia akan melakukan semua yang ia bisa, menerapkan semua pengetahuannya. Di mata pria itu terpancar kepedihan dan keputusasaan yang begitu dalam. Ia berbicara dengan begitu tabah tentang putrinya yang akan segera meninggalkan dunia ini, sehingga darah psikoterapis yang diundang itu seolah membeku. Inilah rumah mewah di balik pagar tinggi, di mana selama bertahun-tahun kesedihan hidup dengan leluasa, tak peduli dengan wajah-wajah ramah orang-orang yang membangunnya. Makan siangnya luar biasa. Bu Wati memasak begitu lezat sehingga Citra Ayuningsih tidak sadar telah melahap semua yang ditawarkan, bahkan meminta tambah untuk salad yang sangat tidak biasa. Atas pertanyaan bisunya, "Di mana Kania?" beberapa orang langsung menjawab, "Kania makan siang di kamarnya," kata Baskara Adiwijaya. "Kita akan menemuinya setelah makan siang untuk berkenalan. Saya sudah siapkan bakso kesukaannya dan pure kentang untuk bidadari saya," tambah Bu Wati. "Saya sudah memetik seikat bunga aster warna-warni dari belakang rumah," sahut Agus. "Sepertinya Kania hanya peduli pada bunga-bunga itu," gumam Gabi. Di ruang kerja, ayah Kania sempat memanggil pelayan itu sekali dengan sebutan Gabi, dan Citra langsung mengadopsi julukan itu dalam pikirannya lebih singkat dan sederhana. Gabi makan dengan fokus menatap piringnya. Tampaknya nasib Kania tidak terlalu membuatnya khawatir, jika memang ia peduli sama sekali. "Aku harus mengawasi gadis lincah ini," putus Citra dalam hati. "Kamarku disiapkannya dengan sempurna, tidak ada keluhan. Tapi, apakah ada intrik dari pihaknya terhadap pasienku? Dalam menangani pasien autis, segala cara bisa digunakan, dan semua hal sepele bisa menjadi sangat penting." Setelah kata-kata itu, semua orang di meja makan kembali sibuk dengan kue-kue manis dan kompot, sementara Citra berpikir, meskipun sedih, suasana di sini sangat hangat. Para pelayan makan semeja dengan majikan, semua mendoakan gadis itu, semua berusaha mencerahkan hidupnya. Lamunannya terputus oleh suara Baskara Adiwijaya. "Ibu Citra, apakah Anda siap menemui pasien Anda?" Wanita itu dengan antusias menjawab bahwa ia sudah tidak sabar, dan itu sama sekali bukan kebohongan. Di kamar Kania, gorden ditutup rapat, menciptakan suasana remang-remang dan suram. Citra Ayuningsih langsung mencatat dalam hati bahwa ini harus diubah. Jelas sekali di sini tinggal orang yang sakit parah, tetapi menekankannya dengan dekorasi seperti ini jelas tidak perlu. Gadis itu tidak bereaksi sama sekali terhadap kedatangan mereka. Saat itu, Bu Wati datang membawa nampan berisi makanan kesukaan pasiennya. Psikoterapis itu memutuskan untuk tidak menunda-nunda pekerjaannya. "Bapak Baskara, Bu Wati, izinkan saya yang menyuapi Kania. Sekalian kami bisa berkenalan. Tinggalkan kami berdua. Kania, ini dokter barumu, Ibu Citra. Dia akan selalu di sisimu. Kamu tidak keberatan kan kalau kami meninggalkan kalian berdua?" Dan lagi-lagi, tidak ada reaksi yang berarti. Gadis itu dengan patuh membuka mulutnya saat melihat makanan, mengunyah dan menelan seperti boneka. Namun, Citra tetap memulai monolognya. "Aku bukan dokter, aku bukan perawat untukmu, Kania. Aku lebih suka menjadi temanmu. Aku akan di sisimu karena keinginanku sendiri, meskipun aku dianggap sebagai karyawan bayaran. Sejujurnya, aku akan tetap di sini bersamamu bahkan tanpa bayaran. Aku sangat menyukai segala sesuatu di rumahmu yang luar biasa ini, tempatnya, orang-orangnya, dan dirimu. Besok kita akan merombak kamarmu. Kurasa itu tidak akan buruk bagi kesehatanmu." Untuk sesaat, Citra Ayuningsih merasa melihat sesuatu berkedip di mata gadis itu, semacam secercah reaksi. Namun, semuanya dengan cepat meredup kembali. Bisa jadi itu hanya permainan cahaya dan bayangan di dalam ruangan. Sang dokter memutuskan untuk memikirkannya lebih lanjut di kamarnya nanti. Untuk saat ini, ia memakaikan pakaian hangat pada pasiennya dan mendorong kursi rodanya ke halaman agar ia bisa menghirup udara segar musim gugur. Sejak saat itu, hari-hari di rumah itu berjalan sesuai skenario yang telah lama ditetapkan. Pagi hari, Citra dan Kania sarapan bersama di kamar gadis itu. Kemudian, infus dan suntikan yang tak terhindarkan untuk melawan gejala kelainan genetik. Wajib berjalan-jalan selama 2 jam di taman,
di mana Agus selalu dengan penuh kasih merawat tanamannya. Makan siang di aula besar. Pada saat ini, Citra Ayuningsih menghabiskan waktu bersama para penghuni rumah, lalu menyuapi Kania. Tidur siang terapeutik untuk pasien, dosis obat baru yang menetes perlahan melalui infus selama beberapa jam. Makan malam, kali ini dengan kehadiran Baskara Adiwijaya, yang pada hari kerja sibuk di kantor, dan pada malam hari serta akhir pekan banyak bekerja di ruang kerjanya di rumah. Lelah dengan prosedur tanpa akhir, pasien biasanya tertidur lelap pada pukul 10 malam. Sementara itu, Citra terus-menerus mempelajari karya-karya rekan-rekannya yang berkaitan dengan masalah autisme. Tidak ada kemajuan dalam menjalin kontak yang lebih dekat dengan pasiennya, baik ke arah yang lebih baik maupun lebih buruk. Kondisi gadis itu tetap stabil. Citra terus berbicara tanpa henti dengan Kania tentang segala hal, menceritakan plot buku-buku fiksi favoritnya, membacakan puisi, menunjukkan reproduksi lukisan dari album besar yang berwarna-warni. Sebenarnya, kata berbicara di sini tidak tepat. Sang dokter terus melakukan monolognya yang tak berkesudahan, sementara gadis itu mendengarkan dengan acuh tak acuh. Beberapa hari yang lalu, sang dokter yang mulai sedikit putus asa menemukan informasi dalam sebuah artikel asing, bahwa untuk mengurangi manifestasi keterasingan pada autisme, interaksi dengan dunia hewan bisa menjadi bantuan yang baik bagi pasien. Anehnya, di rumah Baskara Adiwijaya tidak ada satupun hewan peliharaan. Setelah rapat umum semua penghuni rumah, diputuskan untuk mengadopsi seekor anak anjing dari ras besar. Entah kenapa, semua orang paling tertarik pada anak anjing Newfoundland dari Kanada. 2 hari kemudian, Denny membawa pulang harta karun berbulu hitam dengan mata tajam dari sebuah penangkaran yang khusus membiakkan ras ini. Anak anjing itu sangat menggemaskan. Konon, saudara-saudara kita yang lebih kecil ini tidak memiliki akal. Lalu, apa yang memberitahu tim nama lengkapnya Timotius, bukan nama keren seperti Bugs atau Lord, karena ini lebih manis bahwa ia ditakdirkan untuk Kania? Begitu berada di kamarnya sebagai tamu di mana atas instruksi Citra Ayuningsih, suasananya sudah lebih ceria dengan banyak elemen cerah, tim langsung menuju gadis itu dan menyentuhkan hidungnya yang basah ke telapak tangannya. Dan sang dokter yakin, di mata Kania ada kilatan reaksi. Cepat sekali, tetapi ia tidak ragu reaksi yang cerah dan positif. Untuk pertama kalinya, Citra merasa mereka berada di jalan yang benar. Menjelang Tahun Baru dan Natal, semua orang di rumah menantikan kedatangan Rama dari Praha. Citra Ayuningsih belum pernah bertemu dengan pemuda itu, hanya mengingat kata-kata Buati, Kania kita seperti emas, dia langsung berubah saat kakaknya datang. Dia tidak bisa tersenyum, tapi wajahnya seolah bersinar. Gabriela, yang hadir saat percakapan mereka, menambahkan, dan tampannya Mas Rama berwibawa, sopan, bijaksana, tapi penampilannya seperti pahlawan film romantis Hollywood. 2 citra dalam satu pribadi, sangat menarik. Buati langsung menanggapi kata-katanya, sudah, lebih baik kamu ganti spray Kania selagi dia jalan-jalan dengan Mbak Citra. Pikiranmu hanya soal asmara saja, kamu salah sasaran, nak. Gabi, seperti biasa, pergi dengan pinggul bergoyang, dan juru masak itu bergumam di belakangnya, lalu berkata kepada Citra, gadis itu benar-benar kehilangan akal sehatnya saat anak majikan pulang dari Eropa. Dia terus menggodanya, tapi Rama melihatnya seolah dia tidak ada. Dia dulu punya tunangan, tapi wanita itu berselingkuh saat dia sibuk mencari uang di Ceko. Mereka putus. Meskipun wanita tak tahu diuntung itu terus datang ke sini, menangis, hampir menjambak rambutnya sendiri karena putus asa telah kehilangan pria kaya. Tidak ada gunanya. Rama sudah tidak percaya lagi padanya, tidak bisa memaafkan bahwa dia menjalin hubungan dengan pria lain. Sambil mendesah sedih, Buati tiba-tiba menawarkan, nanti malam mampir ke kamarku. Aku akan menceritakan kisahku, bagaimana Bapak Baskara menyelamatkanku dari musibah, dan mengapa sejak saat itu aku menjulukinya malaikat kebaikan. Saat berjalan-jalan, Citra membahas dengan Agus tentang cara mendidik penghuni baru rumah itu. Tidak pantas anjing ras dibiarkan bermalas-malasan di halaman. Tukang kebun itu pernah keceplosan bahwa memiliki anjing adalah impian lamanya. Ia dengan sabar menanggung semua kenakalan tim, bahkan memaafkannya karena menabrak semak mawar yang terbungkus plastik saat berlari.
Citra Ayuningsih kembali merasa bahwa Kania, yang duduk di kursi roda, membuat semacam gerakan ke arah si nakal Newfoundland itu, tetapi ia tidak buru-buru menyuarakan dugaannya. Harus dia mati, dan terus dia mati. Nanti akan terlihat. Setelah makan malam, setelah memastikan Kania sudah tertidur lelap, ia menutup pintunya dengan tidak rapat dan mengetuk pintu sebelah. Masuk, aku sudah menunggumu, terdengar suara Bu Wati yang berambut merah. Aku sudah seduh teh melati. Ada juga selai sirsak dengan kacang mete. Kita akan berpesta. Citra pernah sekilas masuk ke kamar juru masak itu sebelumnya, tetapi sekarang ia bisa mengamatinya lebih detail. Keanggunan dan kenyamanan yang sama, dibumbui dengan barang-barang pribadi yang berharga bagi Bu Wati. Di dinding banyak foto dalam bingkai. Baskara Adiwijaya dan istrinya saat masih sangat muda, Kania dalam berbagai pose, Agus di taman, di dekat gazebo, di kolam renang, seorang pria muda tampan di atas kuda. Itu Mas Rama kita, tampan kan? Gabriela tidak bohong. Semoga Tuhan memberinya kebahagiaan. Dia sama seperti ayahnya, sibuk dengan bisnis. Sudah waktunya punya anak sendiri, tapi dia terus bepergian ke luar negeri. Aku tahu dia bukan biksu, tapi semua pacarnya yang angin-anginan itu tidak cocok untuk dinikahi. Dia akan menjadi ayah yang luar biasa. Dia sangat menyayangi Kania. Bu Wati menyendok lagi selai sirsak berwarna kuning hijau transparan itu dan memulai ceritanya. Setelah lulus SMA, 35 tahun yang lalu, aku belajar teknologi pangan di sebuah institut di Bandung. Bukan sekolah kuliner biasa. Aku bermimpi menjadi chef terkenal, yang mendapatkan bintang Michelin karena keahlian memasakku, tapi tidak kesampaian. Semua karena penampilanku yang kurang menarik, tinggi hampir 190 cm, ukuran sepatu 42, tubuh gemuk, rambut merah tembaga, gerakan kaku, dan selera busana yang buruk. Tentu saja, juru masak tidak dipilih berdasarkan penampilan, tetapi bagian personalia di semua kafe dan restoran tempat aku melamar setelah lulus menolakku dengan berbagai alasan. Hanya di satu restoran bergengsi, seorang ibu di bagian SDM berkata jujur, pengunjung kami sering mengundang juru masak ke meja jika mereka menyukai masakannya. Anda tidak bisa menjadi wajah restoran kami. Mungkin di kantin sirkus lebih cocok. Saya katakan ini dengan keras, bukan karena saya suka jujur pada orang yang saya rekrut, tapi lebih baik begini daripada menatap dengan malu dan menyembunyikan penolakan. Tapi, semua usahaku akhirnya membuahkan hasil. Aku diterima di sebuah kafe pribadi, Ratu Sinta, dengan masakan otentik Sunda. Pemiliknya, seorang pria Sunda kecil botak dengan jari-jari bengkok dan kaki O, sempat mematahkan mitos bagiku bahwa pria dari daerah itu selalu tampan. Si playboy itu berkata tanpa basa-basi, istriku sakit, tidak bisa melayaniku. Aku ini laki-laki, butuh penyaluran. Kamu kerja di dapur dan temui aku beberapa kali seminggu. Kalau kerjamu bagus, aku jadikan kepala juru masak, dan mungkin nanti jadi chef. Awalnya aku kaget mendengar kata-katanya, aku bilang akan kupikirkan. Lalu aku merenung. Aku kuliah 6 tahun sambil kerja, sebelumnya 2 tahun jadi asisten juru masak di kantin. Sebentar lagi umurku 26, tapi masih perawan. Tidak ada yang antre untukku, tidak ada yang pernah menatapku dengan tatapan pria yang penuh hasrat. 2 hari kemudian, dengan wajah memerah, aku bilang setuju dengan semua syaratnya. Pemilik Ratu Sinta menatapku dari bawah, mengundangku ke ruang belakang. Di sanalah aku belajar cinta di antara peti-peti sayuran, bumbu, dan kotak-kotak minuman keras. Menyakitkan, menyedihkan, tapi ya sudahlah. Hubungan cinta kilat itu berlangsung selama 1,5 tahun. Lalu aku hamil. Mengetahui berita itu, kekasihku tidak berbasa-basi, langsung memecatku. Dia terus mengomel agar aku tidak banyak bicara, istrinya tidak boleh tahu, dia punya 3 anak dewasa, kalau mereka tahu siapa yang dia kencani, mereka akan menertawakannya. Dia membayarku gaji 3 bulan di muka dan cuci tangan dari tanggung jawabnya sebagai ayah. Aku tidak langsung memberitahunya tentang kehamilanku, terus menundanya. Aku punya firasat berita ini tidak akan berakhir baik. Dengan tubuhku yang gemuk, perutku baru terlihat di bulan ke-6 atau ke-7, tepat sebelum cuti melahirkan resmi.
Aku terlempar ke jalanan. Uang untuk sewa kos habis 2 minggu sebelum kelahiran Agus. Dari kerabat, aku hanya punya seorang bibi di desa yang jauh. Aku bahkan tidak tahu seberapa dekat hubungan kami. Aku tidak pernah mengenal ayahku. Ibuku menjadi pecandu alkohol saat aku berusia 20-an. Awalnya dia menggelandang, lalu hilang tanpa jejak. Tapi aku tidak pernah ragu sedetik pun, bayi ini harus lahir. Aku sendirian di dunia ini, setidaknya nanti ada darah dagingku sendiri. Pemilik kosku tidak bisa dibilang baik hati, tapi dia kasihan. Dia menunggu sampai aku melahirkan dan keluar dari rumah sakit, memberiku waktu sebulan lagi gratis. Tapi kemudian anak-anaknya datang, mereka tidak punya tempat tinggal, jadi dia menyuruhku pergi. Aku dan bayiku yang baru sebulan memulai hidup menggelandang. Kami bertahan seminggu di sebuah hotel kumuh, tapi anakku rewel, isolasi suara di gedung itu buruk, dan penghuni lain mulai mengeluh kami mengganggu tidur mereka. Kami pergi tanpa tujuan. Aku duduk di halte bus antar kota dengan barang-barangku dan buntalan berisi Agus. Aku memutuskan untuk pergi ke pedesaan, sejauh mungkin. Siapa tahu ada rumah kosong. Uang di dompetku hanya cukup untuk seminggu. Tiba-tiba sebuah jeep gelap yang mahal berhenti di dekat halte. Aku bahkan tidak langsung sadar pengemudinya bertanya sesuatu padaku. Aku duduk menangis tersedu-sedu. Baskara Adiwijaya, waktu itu dia sedang membangun rumah di daerah ini, mencari sebuah toko bahan bangunan khusus yang baru dibangun di jalan tol. Aku memberitahunya alamatnya, kenapa tidak, tapi dia tidak langsung pergi. Belakangan dia bercerita, mataku saat itu seperti mata anjing yang dipukuli, penuh keputusasaan tak berujung, sehingga dia tidak tahan untuk bertanya, "Ibu, kenapa duduk di tengah angin dengan bayi? Mau diantar kemana?" Saya bisa, meskipun arahnya berlawanan. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku menceritakan semua masalahku kepadanya, seperti pengakuan dosa. Dia bergumam, berpikir beberapa menit, lalu bertanya, "Juru masak profesional, katamu?" Kebetulan aku sedang mencari orang seperti itu. Aku harus memberi makan 2 regu pekerja setiap hari. Kami bisa sediakan sebuah kontainer yang hangat untuk tempat tinggal. Tentu saja aku tidak berpikir sedetik pun. Hari sudah sore, bus terlambat. Daripada tidur di ladang dengan Agus di atas rumput kering, aku mengumpulkan barang-barangku dan masuk ke dalam mobil yang hangat, tidak ada rasa takut atau khawatir. Aku terbiasa bekerja, aku mencintai profesiku. Bu Wati menghentikan ceritanya yang panjang dan menuangkan teh harum lagi untuk mereka. Ia mengambil sepiring pastel hangat sisa makan malam dari dapur. Ia menatap Citra sekilas. "Apa aku membuatmu bosan dengan ceritaku, Dok?" "Tentu tidak, Bu Wati. Jarang sekali ada yang berbicara setulus ini padaku, mempercayakan rahasianya. Saya sangat berterima kasih atas keterbukaan ini." "Kalau begitu, aku lanjutkan," kata wanita itu. "Selanjutnya semua jauh lebih menyenangkan. Para pekerja menyambutku seperti ibu mereka sendiri. Mereka sudah bosan makan makanan kering. Aku langsung memasak soto ayam yang lezat, membuat rendang, dan menanak nasi pulen dengan mentega. Ketika aku menyajikan kompot, mandor mereka tidak tahan lagi. "Masakanmu luar biasa, Wati. Kami sudah lama tidak makan seenak ini." "Begini, teman-teman," perintah sang mandor. "Kita ada 15 orang, memberi makan orang sebanyak ini tanpa dapur yang memadai itu sulit. Jadi kita buat jadwal piket harian. Siapa yang bantu siapkan kayu bakar, siapa yang ambil air, dan bantu juru masak dengan pekerjaan berat lainnya. Dia punya bayi, harus menyusui dan merawatnya. Jadi, kalian semua harus punya nurani. Jangan seenaknya pada wanita muda ini, baik dengan kata-kata maupun perbuatan." Begitulah aku berakhir di halaman rumah ini sekitar 30 tahun yang lalu, saat fondasinya baru dibangun. Agus, emasku, tumbuh besar di sini. Setelah pembangunan selesai, aku tetap tinggal bersama tuan rumah. Baskara Adiwijaya dan istrinya saat itu sudah punya Rama kecil. Wah, pesta pindahan rumah yang kusiapkan untuk mereka luar biasa. Para tamu hanya bisa terheran-heran di mana dia menemukan juru masak seperti itu. Berbagai macam orang pernah datang ke rumah ini, pejabat tinggi dengan koneksi. Berkali-kali aku dibujuk untuk pindah ke rumah lain.
Tapi mana mungkin? Malaikat kebaikan dari surga datang padaku di halte bus suatu sore, dan aku akan mengkhianatinya hanya karena iming-iming yang lebih besar? Kania lahir saat aku sudah di sini. Baskara Adiwijaya menunjukku sebagai pengawas para pengasuh dan perawatnya, menaikkan jabatanku menjadi pengurus rumah tangga. Semua orang di sini sudah seperti keluarga bagiku. Bahkan si centil Gabriela dengan mimpinya untuk merebut hati Bapak Baskara tidak terasa seperti musuh. Begitulah ceritaku, Citra. Semoga bisa membantumu dalam pekerjaanmu. Citra Ayuningsih kembali ke kamarnya dengan termenung. Dulu ia sepenuhnya percaya pada stereotip, orang kaya pasti pelit hati. Di rumah Baskara Adiwijaya, ia melihat dunia lain, penuh kehangatan, rasa hormat, dan keinginan untuk saling membantu dalam kenyataan hidup yang sulit. Tekadnya yang membara untuk melakukan segalanya agar Kania merasa sedikit lebih baik semakin kuat dalam benaknya. Mulai keesokan harinya, ia meningkatkan beban terapi untuk gadis itu. Ia bersikeras agar prosedur pijat dilanjutkan, memutuskan bahwa itu sama sekali tidak membahayakan tubuh yang lemah karena penyakit, sebaliknya justru meningkatkan tonusnya. Kania tetap tidak bereaksi terhadap perubahan jadwal. Hanya kemunculan anak anjing berbulu lebat, Timotius, yang tampaknya sedikit menghidupkan wajahnya. Citra Ayuningsih tidak menyerah. Ia mendorong kursi roda pasiennya di sekitar taman, mendudukkan Kania untuk mengamati Agus melatih anjingnya. Agus menangani tugas itu dengan serius. Tim kecil sudah tahu perintah duduk, tidur, tempat, kemari, dan jalan. Di rumah, si Newfoundland itu hanya mengakui dua tuan. Kania, di dekat kakinya ia menghabiskan seluruh waktu luangnya, dan Agus, yang memberinya makan dan mendidiknya. Hari-hari berlalu, liburan musim dingin yang dinanti semua orang, Tahun Baru dan Natal, semakin dekat. Citra, Gabi, dan Buwati dengan senang hati mendekorasi rumah yang sudah indah itu dengan komposisi cemara, karangan bunga warna-warni, dan patung-patung tokoh dongeng. Agus memasang pohon Natal buatan di semua ruangan, menghiasinya dengan mewah menggunakan mainan-mainan mahal. Suasana hati semua orang penuh semangat praliburan. 3 hari sebelum Tahun Baru, Citra tiba-tiba ditelepon oleh satu-satunya sahabat dekatnya. Citra, kamu pasti kaget. Aku punya berita besar. Aku akan segera menikah dan pindah ke ibu kota baru, IKN, bersama kekasihku. Dia seorang insinyur militer. Citra langsung merasa sedih. Ia dan Nia sudah seperti saudara, bersama sejak dari panti asuhan, selalu saling mendukung, dan sekarang mereka akan berpisah. Sementara itu, sahabatnya terus berceloteh di telepon. Tanggal 30 Desember, aku ada pesta lajang perpisahan di sebuah klub malam. Tanggal 2 Januari pesawat kami berangkat. Tidak ada penolakan, ya. Aku sudah siapkan hadiah untukmu, gaun malam yang kubuat sendiri, keren banget. Memang tidak sepadan dengan kecantikanmu, tapi akan menonjolkannya dengan sempurna. Kalau saja Nia melihatku sekarang, dia pasti tertawa terbahak-bahak, pikir si perawat. Baru-baru ini ia tidak sengaja mendengar komentar Gaby tentang dirinya. Pelayan itu menatapnya dengan jijik setelah makan malam dan menyimpulkan, psikoterapis kita ini tikus pucat, abu-abu. Kenapa ada perempuan tak berbentuk dan tak berwajah seperti itu di dunia ini? Mereka tidak berguna, pria pasti menjauhinya. Citra Ayuningsih berjanji akan menelepon Nia kembali nanti malam dan pergi ke kamar Kania. Gadis itu, setelah makan malam yang mengenyangkan dan jalan-jalan sebelumnya, sudah tertidur lelap di atas bantal-bantal empuk. Setelah merapikan selimutnya, ia menyelinap keluar ke koridor. Percakapan dengan Baskara Adiwijaya akan menjadi tidak mudah. Ketukan pelannya di pintu ruang kerja langsung dijawab oleh pemilik rumah. Masuk. Saya baru saja selesai memeriksa dokumen. Ada apa? Saya ada urusan mendadak. Ia menceritakan situasinya secara singkat, tapi saya akan menerima apapun keputusan Bapak. Masalahnya, orang terdekat saya akan pergi jauh untuk waktu yang lama. Kami tidak akan punya kesempatan bertemu jika saya tidak bisa datang ke acara yang diadakan sahabat saya. Saya bukan sipir penjara, dan Anda bukan narapidana yang harus saya kurung, Ibu Citra. Anda sudah 1,5 bulan di rumah ini tanpa keluar. Kondisi Kania, jika tidak cemerlang,
setidaknya tidak memburuk. Saya puas dengan inisiatif dan eksperimen praktis Anda. Tidak ada satupun yang merugikan putri saya yang sakit. Tentu saja, pergilah ke kota. Saya beri Anda waktu 24 jam. Tanggal 31 Desember setelah pukul 8 malam, Anda harus kembali ke sini. Dari ruang kerjanya, Citra tidak berjalan keluar, melainkan terbang dengan sayap. Di dapur, Bu Wati sedang sibuk. Si perawat yang baru saja dibebaskan tidak bisa tidak berbagi kabar gembiranya. Meskipun aku jelek, celoteh Citra, tapi kan semua orang ingin sedikit keceriaan liburan, dan lagi, kapan lagi aku bisa bertemu Nia? Kamu jelek, senyum si juru masak. Sudahlah, ceritakan dongeng itu pada orang lain, sayang. Aku, wanita tua yang sudah banyak makan asam garam ini, tidak akan tertipu oleh penyamaranmu. Aku sudah lama sadar kamu menyembunyikan kecantikanmu di balik citra kusam berkacamata. Tapi jangan khawatir, rahasia ini akan tetap di antara kita. Kalau kamu melakukannya, berarti kamu punya alasan kuat. Profesimu tidak terganggu oleh semua penyamaran ini, dan urusanku hanya di dapur. Citra berbalik saat berlari, kembali ke dapur, dan memeluk sang ahli kuliner itu dengan hangat dan lembut. Aku tahu sekarang ada 2 malaikat kebaikan di rumah ini. Bu Wati, kebaikan hati dan kesediaan Anda untuk memahami dan menerima tidak kalah dengan belas kasihan Bapak. Ia dengan malu-malu mencium pipi montok Bu Wati yang beraroma vanila dan apel, lalu berlari untuk menelepon Nia dan memberitahunya kabar gembira. Mengingat Nia bekerja sebagai perancang busana di salah satu butik kota, gaun untuk Citra ternyata sangat mewah. Sutra lembut berwarna biru tua yang pas di badan menonjolkan setiap lekuk tubuhnya yang anggun, tanpa melupakan semua keindahan yang seharusnya dimiliki seorang wanita cantik. Belahan dada dan belahan di kaki sangat pas dan tidak berlebihan. Kalung mutiara, gelang, dan anting-anting yang diberikan orang tua angkatnya pada ulang tahun ke-25 sangat serasi dengan gaya keseluruhan gaun itu. Setelah mendandani sahabatnya di salah satu kamar pas butik, Nia terpaku kagum. Citra, kamu akan menjadi dewi malam ini. Aku yakin tunanganku tidak akan goyah, dia sudah melihatmu di foto-foto kami, tapi semua pria lain akan bertekuk lutut di kakimu. Lihat saja nanti. Aku lebih suka menjauh dari semua perhatian pria yang mengganggu itu, jawab Citra dengan getir. Cukup sudah pengalaman pahitku di bidang ini. Sepertinya ksatria yang baik, atau setidaknya pria yang sopan, sudah punah di dunia ini. Aku hanya bertemu dengan orang-orang yang berhasil membuatku kecewa untuk waktu yang lama. Aku akan pulang ke apartemen, merapikan rambut, kuku, dan lain-lain. Kita bertemu malam ini langsung di klub. Tempat bernama Lentera Kota megah menyambut Citra yang datang dengan taksi dengan penampilan yang sangat meriah. Pohon cemara dan pinus yang dihias, lampu-lampu warna-warni, dan perada yang berkilauan di cahayanya. Kerumunan orang yang berdandan habis-habisan. Sahabatnya, Nia, salah. Di lantai dansa, di meja-meja, di bar, ada banyak wanita cantik yang pantas menjadi primadona malam itu. Menjelang tahun baru, sepertinya semua orang berusaha tampil maksimal. Suasana sudah santai karena minuman beralkohol. Citra menghela napas lega, sepertinya tidak ada yang peduli padanya. Tetapi ia terlalu cepat senang. Di salah satu meja, Vino, pria pertama dan satu-satunya dalam hidupnya, sedang bersenang-senang dengan teman-temannya dalam keadaan mabuk. Melihat Citra yang santai mengobrol dengan Nia dan gadis-gadis lain, mata pria itu menyala dengan nafsu serakah. Gadis ini jadi lebih cantik. Sia-sia saja aku melepaskan burung ini dari sangkar cintaku. Pacar seperti ini akan menaikkan citra pria sukses manapun, pikirnya sambil tersenyum mesum. Malam ini akan kuseret dia keranjang lagi. Memutuskan untuk membiarkan korbannya minum setidaknya 1 koktail agar lebih mudah dibujuk, Vino kembali ke teman-temannya tetapi terus mengawasi Citra. Sekitar 1 jam kemudian, kesabaran Vino habis, ia memutuskan untuk menghampiri dan memberi pelajaran pada gadis keras kepala itu, mempermalukannya di depan teman-temannya. Ia muncul tiba-tiba di belakang Citra dengan sapaan klise, "Wah, lihat siapa ini, tanpa pengawal." "Mau, sayang, aku jaga tubuh indahmu dari incaran pria lain?" Citra terkejut dan menjauh dari Vino, tetapi ia tidak ingin merusak malam yang indah ini untuk Nia. "Jadi,
Ia cepat-cepat bangkit dari meja dan membawa Vino ke arah bar. Mau apa kamu? Kita sudah lama menyelesaikan semuanya. Kembalilah pada teman-temanmu, biarkan aku sendiri. Tetapi menghentikan si brengsek yang tampan itu tidak mudah. Ia tidak berniat melepaskan niatnya untuk tidur lagi dengan wanita secantik itu. Ayolah, Citra. Kita minum segelas anggur merah yang enak untuk pertemuan tak terduga ini, lalu kita berpisah sebagai teman. Aku tidak bermaksud membuatmu marah, hanya berpikir kamu juga punya kenangan indah dari roman singkat kita. Wanita itu dengan bijaksana memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah dan dengan patuh mengikuti pria itu ke bar. Vino memesan 2 gelas anggur mahal dari koleksi impor, sebatang coklat dan kacang berlapis gula. Dengan posesif, ia merangkul pinggang Citra. Perhitungan pria itu sederhana. Sebentar lagi kenalan lamanya akan mabuk dan menjadi lebih penurut, tetapi ia salah. Citra menenggak habis segelas anggur tanpa merasakan rasanya dan menatap tajam ke mata mantan kekasihnya. Sekarang aku bebas darimu. Ritual selesai. Vino tidak terbiasa dengan perilaku seperti ini. Tidak pernah ada yang menolaknya. Jadi ia mulai berbisik di telinganya, sayangku, kencan pratahun baru kita tidak berakhir di sini, jangan harap. Sekarang aku akan menyewa ruang pribadi dan kamu akan bersikap lembut padaku. Aku ingat semuanya, duhai pesonaku. Mulai lagi, pikir Citra dengan kesal. Kenapa kalau ada pria, semua keinginannya selalu sama? Ia menoleh tak berdaya. Di sekitarnya tidak ada siapa-siapa kecuali seorang pria muda yang dengan tenang minum whisky di bar. Mata mereka bertemu. Entah apa yang dibaca oleh orang asing itu, tetapi ia dengan santai turun dari kursi bar dan menghampiri mereka. Wanita ini bersamaku. Aku hanya pergi sebentar, dan Anda, Tuan, langsung memanfaatkan ketidakhadiranku. Mata Vino membelalak kaget. Siapa kamu, sok jagoan? Muncul dari mana? Apa yang terjadi selanjutnya? Citra hanya ingat seperti dalam mimpi buruk. Pria yang menolongnya mengangkat Vino dari lantai seperti bulu dan memberinya tamparan keras. Namun, pria mabuk yang pemarah itu tidak menyerah. Sebelum mundur dari medan perang, ia mengambil gelas anggur merahnya yang belum habis dan menyiramkannya ke gaun Citra. Noda merah anggur yang besar langsung menyebar. Wanita itu pucat pasi. Ksatria tak terduganya meraih tangannya dan menariknya ke toilet. Sepanjang jalan, ia mengatakan sesuatu tentang kain itu harus segera dicuci agar tidak meninggalkan bekas. Citra sama sekali tidak memikirkan itu. Belum pernah ada yang membelanya seumur hidupnya. Tiba-tiba, dalam suatu dorongan, ia memeluk leher pria itu, menariknya ke pintu keluar klub, hanya berhenti sejenak di dekat penitipan barang untuk mengambil mantelnya. Aku bawa mobil, gumam si penyelamat yang kebingungan di jalan. Aku ada janji di sini dengan teman lama, tapi dia terlambat. Tapi Citra tidak mendengarkannya. Seperti dalam mimpi, ia menariknya di sepanjang jalan yang dingin menuju sebuah taksi yang baru saja menurunkan penumpang. Ia tidak peduli dengan kesopanan, gaun yang rusak, atau tatapan heran dari teman barunya yang dengan patuh mengikutinya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, untung aku suka memakai pakaian dalam sutra yang mahal. Tidak akan memalukan. Di apartemennya, tempat ia membawa ksatria tak sengaja dari klub itu, ia menerkam pria itu seperti harimau betina, seperti kucing betina yang birahi di musim kawin, dan pria itu tidak melawan. Semua yang terjadi di antara mereka seperti di surga. Tubuh bernyanyi, jiwa bersorak, pikiran menari-nari. Aku lelah menjadi orang yang sopan dan baik-baik. Biarlah ini hanya untuk sekali ini. Aku bahkan tidak tahu namanya. Meskipun kekasih tak sengajaku ini jelas tampan dan tidak bodoh. Entah kenapa, ia yakin akan hal terakhir itu, meskipun mereka belum mengucapkan sepatah kata pun. Menjelang pagi, mereka tertidur bersamaan, tanpa melepaskan pelukan. Namun, Citra bangun sendirian. Selain tempat tidur yang kusut dan bantal yang masih beraroma parfum pria yang memabukkan, tidak ada lagi yang mengingatkan pada malam yang telah berlalu di apartemennya. Ia membuat kopi, mengambil simpanan uang dari kotak sepatu untuk membeli hadiah tahun baru bagi semua orang di rumah Baskara Adiwijaya. Ia sudah mulai menganggap semua orang itu sebagai keluarga. Malam itu, ya sudahlah, sudah berakhir.
Semua keajaiban tahun baru suatu saat akan berakhir. Sinterklas yang telah menyelamatkannya dari Vino yang menjijikkan pun telah menghilang. Sayang sekali ia bahkan tidak sempat membuatkan sarapan untuk orang asing itu. Memang, di kulkasnya kosong melompong. Roti pun tidak ada sepotong pun, padahal ia bisa membuat panekuk yang lezat, tepung, gula, vanili, susu ada, dan di freezer ada sebatang mentega beku. Tapi sudahlah, lupakan mimpi. Ia harus kembali ke tugasnya. Citra kembali mengenakan kostum penyamarannya sebagai gadis lugu yang jelek, mengemasi tasnya, dan menelepon Denny. Sopir Baskara Adiwijaya berjanji akan mengantarnya berbelanja hadiah dan kembali ke kediaman tepat waktu. Tiba-tiba Citra berpikir bahwa pria yang bersamanya semalam juga seorang malaikat kebaikan dan perlindungan, setidaknya untuknya pribadi. Suasana hatinya campur aduk, sedih karena perpisahan dan sesuatu yang tak tercapai, sekaligus gembira karena ada kembang api seperti itu dalam hidupnya yang cukup hambar. Di rumah Baskara Adiwijaya, ia dan Denny tiba tepat pukul 20.00, seperti jam, di ambang pintu, Citra ditahan oleh Agus dan tim. Tukang kebun itu dengan malu-malu menyodorkan sebuah buket yang terbuat dari buah pinus dan pita-pita dari perada berkilauan. Di teras, Gabriela muncul. Hari ini sepertinya berdandan dengan semua warna pelangi untuk menyambut malam tahun baru, maskara berwarna, eyeliner di sekitar mata, eyeshadow, perona pipi, lipstik. Anehnya, riasan itu bahkan tidak merusak penampilan alami pelayan yang cantik itu. Agus, tebar pesona kesana kemari, ya? Katanya cinta mati padaku, perasaanmu sudah layu, ya? Sudah beralih ke dokter kita? Si tukang kebun yang biasanya pendiam dan pemalu tiba-tiba berani melawan. Aku bahkan belum sempat memberimu hadiah sederhanaku. Tapi jangan ganggu Mbak Citra. Jangan berani-berani bicara tidak sopan padanya. Kamu tidak ada apa-apanya dibanding dia. Gabriela menatap Agus dengan jijik dan menyahut, "Diam kau, orang-orangan sawah. Aku menunggumu di sini. Sebentar lagi Mas Rama akan datang. Pria itu bukan tandinganmu. Belajarlah darinya bagaimana penampilan dan perilaku seorang pria sejati." Untuk menghentikan monolog yang tidak menyenangkan ini, Citra meraih lengan Agus dan membawanya menjauh. "Jangan dengarkan kata-kata kasarnya, Agus. Seseorang yang bisa begitu mencintai tanaman dan hewan, seolah-olah ia adalah perpanjangan dari mereka di bumi ini. Beberapa dari kita menjadi malaikat kebaikan bagi orang lain, menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dan malang, dan beberapa menjadi semacam gembala, pemandu bagi flora dan fauna, melindunginya dari kekejaman manusia, memanfaatkannya untuk kebaikan manusia, bukan merusaknya. Kau adalah salah satu dari malaikat kebaikan bagi alam. Banggalah dengan status istimewa itu, kau pantas mendapatkannya." Citra mencium pipi Agus yang kebingungan dan menaiki tangga. Di kejauhan terdengar suara mesin mobil mendekat, tetapi ia sudah berlari menuju pasiennya. Sebentar lagi semua akan merayakan tahun baru, dan Kania belum siap. Bu Wati juga sibuk di dapur. Di aula yang dihias dengan indah, semuanya berkilauan. Meja penuh dengan makanan dan minuman. Semua penghuni rumah mengenakan pakaian bagus. Bahkan Citra Ayuningsih mengganti sweater tak berbentuknya dengan blus putih berenda dan rok hitam. Hanya sanggul cepol di kepalanya dan kacamata lucu di hidungnya yang tetap di tempatnya. Baskara Adiwijaya keluar ke meja dengan sweater kasmir lembut dan celana panjang longgar berwarna terang. Di kepala dan celemek Bu Wati ada pita-pita emas kecil dari Prada. Gabriela mengenakan gaun ungu yang provokatif dengan belahan dada rendah dan punggung terbuka saat menyajikan hidangan. Di kursinya, Kania duduk cukup tegak dengan gaun ungu lembut. Citra telah menata rambutnya. Gadis itu tampak lebih segar. Di kakinya, seperti biasa, berbaring penjaga setianya, Timotius. Untuk pesta itu, Agus telah memandikannya dengan sampo anjing khusus, bulunya berkilau. Citra Ayuningsih sudah membagikan hadiah kepada semua orang, mainan pohon Natal kecil berbentuk malaikat dengan berbagai pakaian. Semua mainan itu, jika digoyangkan sedikit, mengeluarkan bunyi lonceng yang merdu. Mereka mulai duduk di meja pada pukul 10 malam. Masih ada waktu untuk melepas tahun yang lama,
berterima kasih atas semua kebaikan dan meminta keburukan dibawa pergi. Baskara Adiwijaya keluar untuk menyusul putranya, dan tak lama kemudian mereka muncul bersama di aula. Pada saat itu, Citra baru saja meminum seteguk jus jeruk. Ketika bersama dengan majikannya, di depan Kania, muncul pria yang bersamanya semalam. Ia tersedak, terkejut, dan matanya berkedip-kedip. Ia bahkan sempat mendengar akhir kalimat pria itu, "Maaf, Ayah, aku terlambat karena ada urusan mendadak, lalu harus menjadwal ulang pertemuan bisnis penting yang batal kemarin," dan kemudian, di depan mata semua orang, terjadi keajaiban. Kania menjadi hidup, mengulurkan tangan ke arah kakaknya, lalu menunjuk ke lantai dan dengan tidak jelas mengucapkan, "Rama." Tim. Semua orang terperangah, bergegas memeluk dan menciumi gadis itu. Di tengah keramaian, Citra diam-diam menyelinap keluar dari meja, biarlah keluarga itu bersama tanpa dirinya. Tidak ada yang akan menyadari kepergiannya. Ia perlu menenangkan diri setelah syok yang tak terduga. Pria impiannya, tamu malam misteriusnya, dan putra Baskara Adiwijaya adalah orang yang sama. Ia gemetar karena bingung. Di meja, mereka segera menyadari bahwa perawat Kania, dokternya yang berkatnya peristiwa bahagia ini terjadi, telah menghilang. Rama dikirim untuk mencarinya. Ia mengetuk pintu kamar dokter itu dengan gigih, lalu membukanya sedikit. Tapi di dalam kamar, selain suara air mengalir di kamar mandi, tidak ada apa-apa. Ia berpikir mungkin wanita itu pingsan. Pria itu dengan tegas mendorong pintu kamar mandi. Di dekat bak mandi, membungkuk, Citra dengan marah menggosok sehelai kain sambil meneteskan air mata ke dalam air. Ia berbalik mendengar suara pintu terbuka. Saat ini, ia tidak mengenakan kacamata jeleknya, rambutnya tergerai di punggung, dan Rama melihat sesuatu yang sangat familiar dalam dirinya. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke bak mandi, di mana tergeletak sebuah gaun sutra biru tua yang indah. Teka-teki itu terpecahkan. "Kamu?" seru Rama dengan kaget. "Aku kembali ke apartemenmu dengan sampahnya, makanan, dan buket bunga, tapi kosong. Aku hampir gila karena putus asa, berpikir telah kehilangan peri malamku selamanya." Citra dengan berani melangkah ke dalam pelukan Rama yang terbuka. Persetan dengan semua prinsip, kesopanan, dan aturan. Pria ini telah menjungkir balikan jiwanya kemarin. Orang-orang di dunia ini bertemu dan mengenal satu sama lain dengan cara yang berbeda. Bersamanya, ia merasa baik. Sisanya tidak penting. Rama melepaskan gadis itu lebih dulu. "Cepat pakai sesuatu. Tinggal 5 menit lagi sebelum jam 12 malam, kita masih sempat." Penyamaran biasa tidak sempat lagi. Blus dan rok Citra basah kuyup. Dalam hitungan detik, ia mengenakan jeans ketatnya dan sweater putih rajutan kasar. Ia tidak mengikat rambutnya, hanya menyisirnya sedikit. Mereka tiba di meja makan tepat saat jam berdentang. Gelembung-gelembung sampahnya menari di gelas. Di meja, hidangan kuliner Buwati menanti semua orang. Bahkan Kania mencoba menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Baskara Adiwijaya tidak bertanya apa-apa, hanya melirik bagaimana kedua orang muda itu duduk berdampingan di meja. Buwati berpikir, dengan begini, sebentar lagi akan ada suara anak-anak di rumah ini. Agus tersenyum bahagia sambil mengelus punggung Tim. Gabriela dengan gugup menggigit bibirnya dan mengunyah roti lapis ikan salmon. "Kalau begini, Agus juga bisa direbut orang kalau aku terus melamun. Untuk bisa tetap di rumah ini, aku harus menerima pendekatan si tukang kebun. Dia kan anak yang baik, rajin, dan cukup tampan." Malam tahun baru itu benar-benar ajaib dan penuh keajaiban, seperti seharusnya. Setiap orang di meja itu bahagia dengan caranya sendiri. Liburan musim dingin yang telah lama ditunggu-tunggu berlalu dengan cepat di tengah hiburan dan istirahat. Hanya Citra yang tak kenal lelah bekerja dengan Kania untuk mengukuhkan keberhasilan itu. Pada hari kerja pertama, Baskara Adiwijaya menyadari bahwa ia terlalu santai selama liburan dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Dengan langkah pelan di atas karpet tebal, ia mendekati pintu kamar putrinya dan menjadi saksi kemenangan baru Kania, NYUF. Timo, Papa, Rama, Buwati, Agus, Citra, Gabi. Kania dengan patuh mengulang kata demi kata mengikuti Citra.
Baskara Adiwijaya bersembunyi di sudut koridor dan menangis. Konsilium yang dijadwalkan oleh Guru Citra 10 hari kemudian memberikan kesimpulan yang menggembirakan. Penyakitnya telah menyerah. Proses penghancuran sel dan jaringan melambat. Periode remisi telah melampaui semua batasan yang diketahui dalam ilmu kedokteran. Bapak Baskara, sudah saya katakan, Citra adalah spesialis yang luar biasa. Dalam kasus kita, mengharapkan kesembuhan total sama saja dengan melamun. Tetapi putri Anda menunjukkan kemajuan positif yang signifikan dalam kondisi umumnya. Ia mulai menunjukkan reaksi terhadap dunia luar, meskipun lemah, dan mulai berbicara lagi. Tahu tidak, saya berpikir, jika seorang pasien hidup dikelilingi oleh malaikat kebaikan, seperti yang digambarkan oleh murid saya, ia memiliki semua kesempatan untuk tinggal di dunia ini lebih lama. Dan Anda akan membuatnya sebahagia mungkin. Saya yakin akan hal itu. 6 bulan berlalu. Pesawat yang dijadwalkan terbang pagi hari ke Praha tertunda karena kondisi cuaca. Sepasang suami istri muda yang serasi terus-menerus melirik papan elektronik dan satu sama lain. Rama, coba kalau waktu itu aku tidak pergi ke klub malam sialan itu. Kamu akan melihatku dalam wujud monster dan tidak akan memperhatikanku, tanya calon ibu dengan perut yang sudah cukup membuncit itu. Sudahlah, jawab suaminya, sambil membetulkan cincin kawin di jarinya. Aku akan tetap melihatmu di balik semua pakaian penyamaranmu. Jiwa malaikatmu, kemampuanmu untuk berbuat baik, tidak bisa disembunyikan. Aku pasti akan terpikat pada sihir yang begitu bersinar itu. Suara monoton dari pengeras suara mengumumkan panggilan naik pesawat untuk penerbangan mereka. Pasangan itu berpelukan dan perlahan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Setelah kita selesaikan semua urusanku di Praha, dan kamu sekalian melihat-lihat kota yang indah ini, kita akan segera kembali ke keluarga kita di rumah. Tahu tidak, sebelum kita berangkat, Kania berkata apa? Rama, Citra, Kania, Timo. Menunggu. Teka-teki macam apa itu, kita tidak bisa mengecewakan mereka semua. Tanpa kita, lingkaran malaikat kebaikan tidak akan lengkap.